Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, peserta Piala Dunia U17 mengaku puas, mata dunia tertuju ke Indonesia. Erick Thohir umumkan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Sintayong panggil pemain penting di skuad Garuda. Dan Vietnam makin iri dengan Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Salah satu pemain keturunan Indonesia tampil begitu apik ketika membela timnya, yakni Copenhagen ketika menghadapi klub besar asal Inggris, Manchester United, di Liga Champions Eropa. Di laga tersebut, pemain berusia 27 tahun itu dimainkan sebagai bek tengah dan bermain selama 90 menit penuh. Bahkan pemain yang diincar Sintayong itu memiliki poin tertinggi di antara bek lainnya, di mana di laga tersebut sang pemain memiliki poin 6,9. Dengan penampilan apiknya menjaga lini pertahanan klub asal Denmark itu, dirinya berhasil menyelamatkan Copenhagen dari kekalahan. Walaupun sempat tertinggal 2 gol terlebih dulu di awal pertandingan, namun Cavendish dan kolega berhasil comeback atas Setan Merah. Laga yang berjalan cukup panas itu berakhir dengan skor 4-3. Dengan hasil kemenangan tersebut, tim yang dibela Cavendish itu berada di posisi 2 klasmen grup A Liga Champions. Di samping itu, kecermelangan Cavendish bersama Copenhagen itu membuat beberapa supporter timnas mendesak PSSI untuk segera menaturalisasi sang pemain. Sebagaimana diketahui, belakangan ini PSSI dan Sintayong tengah memburu pemain keturunan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Hal tersebut digunakan untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Apalagi dalam dekat-dekat ini Timnas Indonesia akan menghadapi beberapa laga penting. Hal itu pun membuat salah satu pemain keturunan Indonesia, Belgia, angkat bicara. Raja Nainggolan merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia Belgia yang memiliki karir apik di Liga Top Eropa. Berbicara tentang naturalisasi, pemain 35 tahun itu pun mengaku bahwa dia bisa saja memperkuat timnas Indonesia sejak dulu. Namun sayangnya, ia lebih memilih timnas Belgia. Raja Nainggolan bahkan telah berseragam timnas Belgia selama 14 tahun dari 2004 hingga 2018. Nainggolan pun menjelaskan kenapa dirinya tak memilih memperkuat skuad Garuda. Menurut mantan pemain AS Roma tersebut, PSSI dulu tak seperti sekarang yang memang gencar mencari pemain keturunan Indonesia. Bisa dibayangkan jika sang pemain masih berusia muda dan bersedia membela timnas Indonesia, maka komposisi skuad Garuda kian solid. Di sisi lain, ex-pemain AS Roma dan Inter Milan itu menambahkan jika dirinya merasa salut kepada pemain keturunan yang bersedia membela timnas Indonesia. Dalam hal ini dirinya menaruh perhatian untuk 2 bek timnas, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ketum PSSI Erick Thohir belakangan ini menjadi pusat perhatian di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, ex-presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa PSSI akan menambah 2 pemain keturunan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick membocorkan ciri-ciri kedua pemain itu. Menurutnya, PSSI dan staf kepelatihan timnas akan menambah pemain yang berposisi sebagai gelandang dan striker. Hal itu pun membuat para supporter timnas penasaran siapa yang akan dinaturalisasi pemain tersebut. Terkait rumor kandidat pemain naturalisasi itu, Erick Thohir pun memberikan komentar. Dirinya masih enggan menjawab perihal nama pemain yang akan dinaturalisasi karena prosesnya masih sebatas pendekatan. Meski begitu, Erick berharap pengumuman naturalisasi bisa diumumkan 2 minggu lagi. Diharapkan proses pendekatan berjalan lancar agar rasa penasaran publik sepak bola tanah air bisa terpenuhi. Beberapa waktu yang lalu, salah satu pemain muda keturunan yakni Coyun Damanik gagal memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Sang pemain gagal membela tim Merah Putih karena tidak memiliki paspor Indonesia. Padahal dirinya juga sudah mengikuti pemusatan latihan di Jerman dan berhasil memukau sang pelatih. Di samping itu, jika dirinya ingin dinaturalisasi, maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara Piala Dunia U17 sendiri akan digelar pada 10 November ini. Sang pemain pun mengutarakan kekecewaannya karena tidak bisa membela tanah kelahiran sang ibu. Meski begitu, masih ada harapan dari Coyun Damanik membela tim Merah Putih di masa depan.
Bahkan melalui Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan jika ibu dari Coyunda Manik ingin anaknya bermain untuk timnas Indonesia. Gelaran Piala Dunia U17 akan segera dimulai. Jelang laga tersebut ada beberapa momen yang beredar di kalangan supporter tanah air. Sebagaimana diketahui, semua peserta Piala Dunia U17 telah tiba di Indonesia. Beberapa dari mereka pun juga sudah melakukan pemusatan latihan dan juga melakukan laga uji coba pra Piala Dunia U17 di Bali dan Surabaya. Kini terbaru, salah satu partisipan Piala Dunia U17 menjadi sorotan publik tanah air. Mereka adalah timnas Uzbekistan U17. Momen tersebut terjadi ketika tim besutan Jamaluddin Rahmatullayev menjalani pemusatan latihan di lapangan Belulukan Karanganyar. Pemandangan unik pun terjadi beberapa waktu saat para pemain sudah memulai sesi pemanasan. Ada beberapa pemain dan staf kepelatihan menjalankan sholat asar berjamaah sebelum memulai sesi latihan. Memang sesi latihan sore ini digelar beriringan dengan waktu sholat asar di Kabupaten Karanganyar. Tentu dengan hal tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air tersentuh. Selain itu ada momen lain yang menjadi sorotan publik tanah air, di mana timnas Jerman U17 tertangkap kamera sedang melakukan jalan-jalan di Bandung. Mereka terlihat menikmati suasana di kota berjuluk Kota Kembang itu. Salah satu peserta Piala Dunia U17 buka suara terkait dengan targetnya di ajang prestisius di level usia ini. Seperti diketahui, Brasil saat ini merupakan tim berstatus juara bertahan di ajang 2 tahunan tersebut. Kini mereka tergabung di grup C bersama Inggris, Irland, dan Kaledonia Baru. Jelang menghadapi ketiga lawannya itu, tim berjulukan Samba Junior tersebut tengah menjalani latihan perdana di lapangan Gelora Bung Karno. Philippe Leal mengaku dia cukup puas dengan fasilitas yang disediakan untuk anak asuhnya selama berada di tanah air. Sang pelatih cukup puas dalam hal lapangan hingga makanan. Dia bahkan senang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, sehingga timnas U17 Brasil bisa menjalani persiapan dengan baik. Philippe Leal mengaku timnasnya puas dengan fasilitas yang ada di Piala Dunia U17 kali ini. Selain itu, semua tim peserta Piala Dunia U17 puas dengan fasilitas yang diberikan PSSI. Baik hotel, lapangan latihan, hingga transportasi yang disiapkan, semua peserta memberikan kesan positif. Hal itu dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak cukup sampai di situ, dirinya menyebut bahwa FIFA juga senang dengan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua akan segera dilakukan. Beberapa tim di grup F pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga ini. Sebagaimana diketahui, grup F sendiri dihuni oleh timnas Indonesia, Irak, Vietnam, dan Filipina. Jelang ajang tersebut, salah satu rival timnas Indonesia yakni Vietnam mengalami kerugian besar. Kerugian tersebut adalah skuad besutan Philippe Troussier itu menjadi satu-satunya tim di grup F yang tidak memiliki pemain abroad atau naturalisasi. Melihat kondisi tersebut, media Vietnam The Tau 24/7 Doviat iri dengan apa yang dimiliki timnas Indonesia, Filipina, dan Irak. Sejatinya Vietnam juga memiliki satu pemain yang bermain di luar negeri, yakni Cho Po yang berkarir di Jepang bersama klub Yokohama FC. Namun striker kelahiran 1995 itu belum mendapat kesempatan bermain untuk tim asal Jepang. Alhasil dirinya juga tidak dipanggil oleh pelatih Vietnam, Philippe Troussier. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia dan Piala Asia 2023. Dalam persiapannya, pelatih asal Korea Selatan itu telah memanggil pemain pilihannya. Salah satunya yakni Asnawi Mangkualam. Pemanggilan pemain Jeonnam Dragons itu tak bisa dipungkiri sebab Asnawi Mangkualam merupakan pemain penting di skuad arahan Sintayong. Pemain berusia 24 tahun itu berstatus sebagai kapten timnas Indonesia. Di samping itu, Sintayong menegaskan bahwa pemain timnas Indonesia lain juga memiliki peran sama pentingnya dengan Asnawi di skuad. Selain pemain lokal, Sintayong juga menekankan bahwa pemain keturunan berperan sangat baik di timnas Indonesia.